Sekarang kita masuk ke presentasinya. Menarik sekali. Jadi kalau kita bicara surat Al-Baqarah pada malam hari ini, ayat 21, 29 itu seruan untuk ke semua manusia. Tetapi memang luar biasanya di sini ayat ini sudah menggambarkan manusianya yang mana yang majority dan karakternya seperti apa. Kemudian seruannya juga bentuk bagaimana. Karena saya berpikir gini, ayat 1 sampai 5 itu kan sifat orang-orang mukmin, orang muttaqin. 6 dan 7 sifat orang kafir. 8 sampai 20 itu kan sifatnya orang-orang munafik. Nah, sebelum menyeru manusia sebagai khalifah, ayat setelah ini kan digambarkan tuh tentang khalifah dan proses menjadi khalifah dan tugas-tugas kekhalifahan. Kira-kira begitu. Tetapi sebelum manusia dilihat sebagai khalifah, ini dilihat sebagai umum dulu, jadi seperti minal kul ilal juz'i. Ya, dari umum ke khusus gitu. Saya melihatnya. Dan saya melihat bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan sudut pandang Quran ini setelah 3 karakter manusia dibagi lalu diseru semuanya. Ya, tapi seruannya sangat simpel sekali dan ini berlaku umum bagi semuanya. Sebelum manusia terbebani oleh predikat sebagai khalifah. Nah, kalau kita lihat nih bahasan-bahasan di berbagai buku, jarang sekali kan buku itu mengklasifikasikan manusia dengan 3 kategori. Muttaqin, kafir, dan munafik. Al-Quran sejak awal memang memposisikan manusia dengan 3 kelompok besar itu. Nah, seruan ini berlaku umum untuk semuanya. Nah, mari kita dalami di mana pesan-pesan seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala. Kita bagi berdasarkan kategori ayatnya karena ini tematik. Yang mau presentasinya jangan lupa masuk ke grup WhatsApp-nya. Silakan ditampilkan nomornya 0812 1316 2261. 0812 1316 2261. Sekali lagi, yang ingin bahan presentasinya masuk ke nomor ini, tulis nama Anda dan kota Anda berada, save nomor ini supaya kita kirimkan bahan presentasinya. Supaya ini jadi bahan buat guru jadi gampang mengajar, ya buat orang tua juga bisa mendidik anak. Langsung didapat. Oke. Al-Baqarah ayat 21-22. Seruan tauhid. Tema besarnya. Kita lihat ayatnya. Ya ayyuhan nas, ini seruan untuk semua manusia. Wahai manusia. U'budu rabbakum. Sembahlah Tuhanmu. Nah, di sini Tuhan sebagai apa? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Jadi di sini Allah sebagai pencipta kamu dan orang-orang yang sebelum kamu. Tujuannya kenapa kita disuruh menyembah Allah dengan penjelasan bahwa Allah telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini. Ustaz Deden komen dulu sedikit. Petunjuk bahwa Allah itu tidak ada yang berhak disembah oleh manusia seluruhnya. Petunjuknya itu ada pada penciptaan manusia itu sendiri. Makanya ketika Allah perintahkan menyembah Allah, maka disitulah kemudian Allah disifati dengan 2 sifat. Pertama, khalaqakum, dan kedua, khalaqa wallazi
wa khalaqal ladzina min qablikum. Menciptakan kamu dan menciptakan manusia-manusia sebelum kamu. Karena pada penciptaan manusia terdapat dalil yang nyata bahwa hanya Allah tempat. Oke. Kang Boni mau ada komen atau mau ada pertanyaan di ayat yang kita bahas ini? Keren, Ustaz. Ya. Ini keren banget. Ini ayat paling fair kalau buat aku ya, Ustaz. Ya. Karena kalau dulu aku kan cara pandangnya gini, Ustaz Deden sama Abi. Kalau dulu aku cara pandangnya ini Allah tuh ngajak manusia buat sama-sama berpikir. Manusia semua berarti. Kalau bahasa Jermannya sakabehna. Itu dipandang sahawae oge, sakabehna diajak kanggo ningali kekuasaan Allah. Nya eta penciptaanana. Aduh, Ustaz Deden, bener gak? Jadi, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi waktu itu kalau aku sih, cara pandang aku ya, saat Afwan kalau salah, kayak diajak buat, ayo coba berpikir, siap dan coba menggali informasi tentang siapa yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Supaya kemudian kita bisa mengenal siapa yang layak kemudian kita sembah. Mungkin itu sih dulu cara pandang. Boleh. Itu komen ya. Tapi yang jelas di sini secara garis besar, perintahnya langsung beribadah. Tanpa kecuali. Karena yang disebut adalah manusia. Kan kategori manusia sebelumnya sudah disebutkan ya. Muttaqin, kafir, dan munafik. Baru setelah kategori manusia itu dijelaskan oleh Allah. Karena Allah pencipta dan Allah tahu. Seruan awalnya itu bersifat common. Bersifat umum kepada berlaku semuanya. Dan perintah menyembah ini dengan dua reason saja. Allah yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Menarik tuh. Allah sebagai pencipta kamu dan orang-orang sebelum kamu. Ya berarti kan kalau dia bilang, siapa bilang saya diciptakan Allah, saya dari ibu saya, ibumu ciptaan Allah. Ibu saya dari neneknya, neneknya ciptaan Allah. Neneknya dari mana? Neneknya uyutnya lagi gitu. Sampai kepada Adam dan Hawa, ciptaan Allah. Kira-kira begitu. La'allakum. Nah, agar kamu bertakwa. Jadi kita disuruh secara simpel melihat who am I gitu ya. Yeah. Siapa diri kita itu. Ya bertakwalah kepada Allah. Jadi bukan dari monyet ya. Iya, kecuali bukan yang memaksakan diri jadi monyet. Iya, makanya kalau dari memaksa diri dari monyet, lebarannya berkunjung ke Taman Safari. Lanjut terus. Nah, sekarang ayat 22-nya di sini disebutkan lagi. Ya. Allah bukan cuma menciptakan kamu, tapi Dia telah menjadikan untuk kamu. Apa itu? Ini juga common sekali ya, umum sekali, berlaku umum. Artinya terlalu gampang gitu, terlalu gamblang melihatnya. Dialah yang telah menjadikan untuk kamu bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap, was-samaa'a binaan. Bukan cuma itu. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Jadi Dia ciptakan bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap, dari langit diturunkan hujan, dari langit kemudian turun hujan, dari bumi kemudian tumbuhan. Fa akhraja bihi minas samarat. Lalu Dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan. Itu semua sebagai apa? Sebagai rezeki buat kamu. Jadi poinnya di sini Allah berikan rezeki. Sudah ciptakan kamu dan orang sebelum kamu. Lalu dikasih rezeki. Tetapi pun dikasih gambaran rezekinya itu dengan setiap orang bodoh pun tahu. Bumi, langit, dari langit turun hujan, hujan menyirami bumi, dari bumi tumbuh buah-buahan sebagai rezeki buat kamu. Untuk itu, pesan yang kedua, outputnya adalah fala taj'alu lillahi andadan. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan, sekutu-sekutu bagi Allah. Wa antum ta'lamun, kamu tahu loh. Nggak ada sekutu bagi Allah yang bisa berbuat seperti Allah ini.
Nah, gitu. Kira-kira Ustaz Deden apa komennya untuk menguatkan pesan ini? Masya Allah. Alangkah bodoh, alangkah ngawurnya apabila manusia tidak mentauhidkan Allah. Sementara bumi, langit, hujan, tanaman, semuanya itu diciptakan untuk manusia. Semua penciptaan itu seakan-akan Allah mengatakan, wahai manusia, semua penciptaan itu termasuk diri kamu, termasuk manusia-manusia sebelum kamu, termasuk langit, bumi, hujan, gunung, dan semuanya itu tentang kamu. Kamu ketahui, maka dari pengetahuan itu sudah jelas tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Semuanya tentang kita, tentang manusia. Baik. Kang Bo ini nggak mau dikomen? Masya Allah. Alangkah bodohnya manusia tidak mentauhidkan Allah. Oh, itu sama ya sama Ustaz Deden tadi. Sama. Oh, sama ya. Jadi kita sehati berarti Ustaz Deden. Itulah ya, betul. Dan selevel. Selevel. Karena kan sama. Poinnya tauhid juga kan? Betul. Ya. Yang penting kan outputnya. Jadi ini kalau aku kemarin pernah bahas itu tentang bagaimana juga Allah ngajak manusia untuk menjaga apa yang Allah ciptakan. Bumi, tanah, langit, gunung, air dari hulu ke hilir, ya Masya Allah. Jadi alangkah besarnya kekuasaan Allah. Dan tadi betul, karena aku juga hobi ngedaki ya, maksudnya bukan ngedaki nuhiden, bukan mendaki yang hidden, mendaki gunung lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra. Nah ini bukan ninja Hattori, tapi alangkah besarnya kekuasaan Allah, sehingga dari apa yang kita lihat, kalau kita naik gunung itu kerasa banget luar biasanya kekuasaan Allah. Sehingga sebenarnya benar orang yang mendaki gunung itu deket banget sama Allah. Ya. Insya Allah bisa mengenal Allah gitu. Jadi ngeliatin hijau, pepohonan. Ya kalau malam ngeliatin kekayaan PLN. Wah Masya Allah. Indah banget. Ya, Masya Allah. Baik. Jadi menarik sekali kalau yang poin ayat 21 tadi la'allakum tattaqun, outputnya. Jadi untuk menjadi orang bertakwa paling basic itu ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Cukup kita berpikir sejenak saja. Saya dari mana ya? Kedua orang tua saya dari mana ya? Dari kakeknya. Kakeknya, neneknya dari buyutin. Oh, ternyata dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara paling simpel ini juga menjadi konten dakwah. Ya, bagi sahabat-sahabat yang berhijrah, ini konten sangat umum sekali. Kemudian, yang menarik juga Allah yang mengajarkan agar tidak terjadi proses kemusyrikan di dalam pemikiran, maka sejak awal pemikiran kita secara ilmiah harus didasari. Dan ini semua pertanyaan para filsuf. Langsung dijawab secara ringkas. Ini kalau masuk ke dunia filsafat ya, Ustaz Deden pasti nggak sabar nih saya pancing nih. Iya, udah nggak sabar. Kalau masuk ke dunia filsafat kan selalu pertanyaan pertama, siapa kita? Siapa Tuhan? Kan gitu ya. Dari mana asal kita? Kemudian ada apa dengan kehidupan ini gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang mendasar semua dijawab secara simpel. Berikut outputnya. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Janganlah kamu sekutukan atau mengadakan tanding-tandingan bagi Allah padahal kamu mengetahuinya. Ustaz Deden ada yang mau dikomen lagi kayaknya? Aku mau nanya boleh nggak ke Deden? Boleh. Ini kan apa perbedaan tadi yang di ayat 21 itu kan penyebutan Tuhan itu dengan kalimat Rob, kata-kata Rob. Yeah. Tapi di ayat yang kedua ini kenapa tidak Rob tapi menggunakan fala taj'alu lillah. Ya. Kenapa Pak? Ya, jadi yang pertama rububiyah, yang kedua uluhiyah. Uluhiyah. Nah itu kenapa? Tolong dijawab satu itu dengan jujur.
Allahu Akbar. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala memperinci 3 jenis manusia di hadapan Al-Qur'an dalam respon Al-Qur'an. Pertama, wa minan nasi al-muttaqun. Di antara manusia ada yang bertakwa. Yang bertakwa adalah orang yang menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk hidupnya. Yang kedua, wa minan nas allazina kafaru. Di antara manusia ada orang yang kafir. Orang yang kafir adalah orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Yang sawa'un alaihim anzartahum, diberikan peringatan atau tidak, ya tidak berpengaruh karena memang sudah tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya. Mungkin akan diberikan peringatan lalu mereka mengambil peringatan itu apabila diperingatkan bukan dengan Al-Quran, tetapi dengan azab bisa. Tetapi itu pun juga ketika taubat sudah tak lagi berguna bagi mereka. Yang ketiga, wa minan nasi may yaqulu amanna, dan seterusnya. Di antara manusia ada yang munafik. Sebenarnya munafik ini masuk kategori kafir. Ya. Kafir di dalam, muttaqin dan mukmin di luar. Nah, pada ayat yang ke-21 ini, ya ayyuhan nas, wahai manusia, baik engkau muttaqin, maupun engkau kafirin, maupun engkau munafikin, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb. Nah, Rabb ini, ya, Rabb ini, kenapa Rabb? Karena ada kalanya, pada saat itu, orang musyrik misalkan di Mekah mengetahui bahwa Tuhan itu Allah. Dalam ayat yang lain disebutkan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Ketika engkau bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka katakan Allah. Hanya saja Allah dalam konsep mereka itu punya sekutu. Ya, makanya di sini disebut Rabbakum. Ya, Rabbakum. Kenapa tidak diperkenalkan misalkan ya ayyuhan nasu ubudullaha allazi khalaqakum? Ini karena agar di pikiran orang-orang Quraisy yang saat itu, atau mungkin zaman sekarang juga, yang masih di pikirannya Allah itu punya sekutu, maka dihilangkan. Ya, maka dihilangkan. Karena inti di sini, u'budu rabbakum. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, karena Rabb ini adalah, rabbakum itu kan di antara makna rabbakum itu adalah menciptakan. Jadi di antara makna Rabb itu adalah menciptakan. Jadi, u'budu rabbakum ay khaliqakum allazi khalaqakum. Sembahlah Allah yang menciptakan. Menjadi Rabb itu di antara maknanya adalah yang menciptakan, bukan hanya menciptakan tapi juga berikut mengurusnya, melindunginya, menjaganya, memilikinya dan yang lain-lain. Itu kata Rabb. Makanya kata Rabb ini, ya, kata Rabb ini ditampilkan di sini karena kemudian setelah itu disifati dengan allazi khalaqakum, terkait dengan penciptaan. Misalkan alhamdulillahi rabbil alamin, karena alam semesta kan semua ciptaannya, maka di situ ada kata Rabbi setelah kata Allah. Nah, ketika di ayat yang ke-22 di situ sudah jelas, ya, sudah jelas tentang ayat-ayat tauhid, baik ayat tauhid pada diri sendiri. Jadi sebenarnya Kang Boni tidak perlu naik ke atas gunung untuk mengetahui Allah itu kuasa dan Maha Esa. Cukup lihat diri kita sendiri. Ya, karena ayat itu allazi khalaqakum, keberadaan kita hari ini itu adalah bukti Allah bekerja. Allah ada sebagai Rabb. Nah, ketika kemudian sudah jelaskan dalil-dalil tauhid baik yang ada pada diri manusia juga yang ada pada alam di luar manusia, maka di situ fala taj'alu lillahi andada. Kenapa disebut lillahi di sini? Karena Allah di pikiran mereka saat itu masih punya sekutu. Maka di sini fala taj'alu lillahi andada. Allah itu tak lain adalah Rabbakum tadi itu, yang Maha Esa, yang menciptakan langit dan bumi. Karena mereka kan bertanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda yaqulunna Allah. Ketika siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah, hanya saja Allah punya sekutu. Ternyata di sini dibuktikan bahwa tidak ada sekutu bagi Allah. Fala taj'alu lillahi andada. Oleh karena itu ketika kalian sudah tahu
dalil-dalil tauhid pada diri kamu dan juga dalil tauhid di alam semesta di luar diri kamu, maka jangan sekali-kali jadikan untuk Allah itu andada, ada sekutu, ada tandingan. Jadi bukan fala taj'alu li rabbikum andada, tapi lillahi, karena ini ingin membersihkan nama Allah dari sekutu-sekutu. Sebagaimana dahulu orang-orang musyrik itu memang kotor ya, mereka tidak tasbih dan tidak takdis kepada Allah karena mereka menyematkan atau menisbahkan sekutu-sekutu bagi Allah. Maka di sini jelas fala taj'alulillahi andada, sasaran sekutu di pikiran orang musyrik itu adalah nama Allah, bukan nama Rabbakum. Baik. Kang Bom, ini secara ringkas saja saya ingin mengulangi Ustaz Deden bahwa di ayat sebelumnya Allah sebagai Rabbun itu yang Maha Pencipta, Maha mengatur, Maha memelihara, ya, Maha pendidik dan Maha pemberi rezeki ya. Nah, itu ibadah jami'ah. Jadi katanya jalankan perintah, jauhi larangan secara keseluruhan. Ini tahap awal. Memang enggak bisa langsung kepada uluhiyah itu prosesnya. Nah, di sini kata Ustaz Deden dan benar dalam tafsir memang demikian. Ayat selanjutnya dalil kenapa kita harus menyembah Allah. Tetapi sampai pada tingkatan mentauhidkannya nih sekarang di sini wahdaniyah. Maka disebutlah lillah. Untuk membersihkan Allah. Tadi yang Ustaz Deden bilang, membersihkan Allah dari berbagai macam tandingan, mulai dari namanya. Nah, ini ayat yang kedua ini menjadi lillah karena di sini dalil ala wujub ibadatihi wahdahu. Wajib beribadah kepada Allah satu-satunya, tidak boleh kepada yang lain. Di antaranya yang paling gampang sekali, manusia itu biasanya mau menghamba itu kalau ada rezeki. Ya, ini kataku rezeki ini yang membuat manusia mau menghamba kepada siapa saja. Yang penting siapa yang kasih dia makan, siapa yang kasih dia gaji, siapa yang janjikan dia bonus. Semua terkait rezeki, manusia biasanya mau menghamba kepada semua, karenanya ditutup dari awal. Cuma hanya kepada Allah dan jangan sebutan tandingan-tandingan lain.